Film diawali dengan memperlihatkan mimpi buruk Rose tentang kematian ibunya yang meninggal karena bunuh diri. Lalu Rose terbangun dari tidurnya karena mendapat panggilan untuk menangani seorang pasien. Jadi si Rose ini adalah seorang dokter terapis di sebuah rumah sakit dan ia menangani orang-orang yang mengalami masalah kejiwaan. Setelah mengecek kondisi pasiennya, Rose meminta kepada Wanda untuk memasukkan Carl untuk observasi selama beberapa hari karena menurutnya ia tidak berbahaya. Lalu Rose dipanggil atasannya dan ia dimintai pulang oleh Dr. Desai karena shift yang dijalani Rose sudah terlalu panjang. Namun bukannya pulang, Rose justru menerima panggilan lain untuk menangani pasien yang baru saja masuk rumah sakit. Kali ini Rose menangani seorang pasien yang bernama Laura yang merupakan seorang mahasiswi. Awalnya dia bersikap tenang menghadapi Laura. Dia mendengarkan dengan seksama dan berusaha untuk mengarahkan Laura bahwa yang dihadapinya adalah stres pasca trauma setelah menyaksikan dosennya bunuh diri di hadapannya. Tapi Laura selalu menjelaskan bahwa dia dihantui oleh sosok menakutkan yang tak dilihat oleh orang lain selain dirinya. Makhluk itu bisa menyerupai siapa saja. Dia selalu tersenyum, tapi senyumannya adalah senyuman terburuk yang pernah Laura lihat. Dan setelah Laura melihat dirinya, ia mendapat firasat terburuk seolah-olah sesuatu yang mengerikan akan terjadi. Kemudian Laura mendadak terkejut histeris dan Rose langsung menghubungi security rumah sakit untuk mengamankan Laura. Tiba-tiba saja Laura menjadi tenang dan tersenyum menakutkan kepada Rose. Lalu ia menyobek pipi hingga lehernya dengan pecahan vas bunga. Sementara Rose, ia hanya bisa tertegun melihatnya. Setelah itu, dua detektif yang salah satunya adalah Joel mantannya Rose memberikan beberapa pertanyaan kepada Rose untuk mendalami kasus bunuh diri ini. Rose hanya bisa memberikan analisa dari sisi psikologisnya saja. Lalu Rose pulang ke rumahnya. Ia terkejut kembali ketika melihat tunangannya yang bernama Trevor pulang dari kerja. Rose merasa ia melihat ada bayangan Laura di dapur. Rose pun menceritakan kejadian tadi siang kepada tunangannya itu. Kemudian mereka makan malam bersama Holly, kakaknya Rose. Mereka sempat berseteru di meja makan karena Holly membahas tentang niatnya ingin menjual rumah almarhumah ibu mereka. Tapi Rose menentangnya. Dan keesokan harinya, Rose meminta kepada Wanda untuk mengirimkannya laporan tentang insiden berbeda yang melibatkan Laura yang dikirim dari polisi. Lalu Joel menghampiri Rose dan berbasa-basi hanya demi menyapanya, tapi Rose selalu menjaga jarak dengan Joel. Kemudian Rose membaca data tentang Laura demi menemukan fakta tentang kejiwaannya. Lalu Holly menghubunginya dan meminta maaf soal kejadian semalam. Dan jika Rose tidak bisa datang ke pesta ultah anaknya, setidaknya Rose bisa memberikan Jackson anaknya Holly kado. Di saat Rose sedang berjalan di rolong rumah sakit, ia melihat Carl sedang tersenyum tak bergeming sedikit pun. Secara tiba-tiba Carl bertingkah agresif dan ternyata itu hanya halusinasi Rose saja. Dikarenakan hal ini membuat Dr. Desai mempertanyakan kondisi Rose, apakah ia baik-baik saja setelah kejadian waktu kemarin. Dan untuk kebaikan bersama, atasannya menyuruh Rose cuti selama seminggu tanpa dipotong gaji agar kesehatan kejiwaan Rose pulih kembali. Setelah itu dalam perjalanan pulang, Rose mampir ke toko mainan untuk membelikan kado bagi ponakannya. Malam pun gelap, Rose yang sedang resah, ia dikagetkan alarm keamanan rumahnya yang tiba-tiba saja berbunyi. Setelah dicek, pintu depannya terkunci, namun pintu belakang rumahnya terlihat terbuka. Dan tiba-tiba ada telepon masuk dari kantor keamanan rumah yang menanyakan bahwa pihaknya mendeteksi alarm pintu rumah Rose berbunyi. Teror pun kembali berlanjut, yang dimana si penelpon menakuti Rose dan telepon yang sebenarnya baru saja berbunyi. Kali ini telepon itu memang benar dari pihak jasa keamanan rumah. Lalu polisi datang dan tidak menemukan apapun. Secara bersamaan Trevor datang dan menanyakan ada apa ini. Rose pun menjelaskan bahwa ia tidak sengaja menyalakan alarm dan tentunya hal ini membuat Trevor bertanya-tanya dengan kondisi tunangannya itu. Lalu Rose mencari kucingnya yang hilang entah kemana dan malam harinya ia bermimpi buruk lagi. Dikarenakan ia jadi susah tidur, Rose memutuskan memutar rekaman suara saat menginterogasi Laura. Setelah berkali-kali diulang, Rose mendengar suara tersembunyi yang memanggil namanya. Tiba-tiba saja Rose dikagetkan dengan penampakan yang muncul tiba-tiba. Pagi pun terang, Rose menemui psikiater yang juga seniornya yaitu Dr. Madeline. Rose menceritakan kejadian waktu itu dan Rose berharap bisa mendapat resep obat.
Tapi sang dokter menolak dan hanya menginginkan sesi pertemuan saja. Dia mengira bahwa trauma masa lalu Rose terbuka lagi setelah insiden mengerikan itu. Setelah itu, Rose pun hadir di pesta ulang tahun keponakannya. Dia menjadi histeris ketika keponakannya membuka kado darinya yang berisi bangkai kucing peliharaannya. Kemudian, Rose dibawa ke rumah sakit untuk mengobati lukanya akibat terjatuh di atas meja sesaat setelah terkejut melihat sosok yang mengerikan di tengah pesta. Trapper mulai tidak nyaman dengan kondisi yang diderita Rose dan ia menolak untuk bicara. Lalu Rose mulai menyelidiki dosen Laura yang meninggal bunuh diri di hadapan Laura. Keesokan harinya Rose menemui istri dari dosen itu dan beliau memberitahukan awal mula suaminya menjadi bertingkah aneh yang gejalanya tidak jauh berbeda dengan yang dialami Rose. Saat Rose menanyakan sosok apa yang dilihat Gabriel, Victoria pun menunjukkan sosok yang digambar suaminya, yang Gabriel bilang sosok ini yang berusaha masuk ke dalam dirinya. Dan menurut sang istri, sejak ia kembali dari sebuah acara, di sana ia melihat seorang wanita bunuh diri tapi tak ada satupun laporan mengenai itu. Di saat Rose ingin menggali info lebih dalam tentang yang dialami Gabriel, Victoria merasa tersinggung dan ia mengusir Rose dari rumahnya. Setelah itu, Rose menemui Joel untuk memintai bantuan. Rose menanyakan tentang Gabriel dan Rose ingin tahu apakah dia terlibat di laporan kepolisian baru-baru ini. Setelah dicek, rupanya ada laporan insiden lainnya pada seminggu sebelumnya, yaitu dia memberikan pernyataan saksi di hotel tempatnya menginap, di mana ia melihat seorang wanita bunuh diri. Rose pun menanyakan nama wanita itu dan Rose ingin melakukan pencarian yang sama lagi. Kali ini tentang Angela. Joel yang tidak bisa menolak permintaan Rose, ia melakukannya dan Joel mulai merasa ada yang aneh. Karena ada laporan Angela juga ditanyakan tentang bunuh diri. Di sana ada file video yang merekam saat seseorang bunuh diri di hadapan Angela. Saat dilihat dengan seksama, orang yang bunuh diri ini tersenyum saat ia mengakhiri hidupnya. Joel menjadi bertanya-tanya siapakah orang-orang ini dan ia menjadi bingung. Setelah itu Rose pun pulang ke rumahnya dan ia mendapati kalau Trevor memanggil Dr. Madeline untuk melihat bagaimana keadaan Rose. Trevor berniat ingin membantu Rose tapi mereka malah berseteru. Lalu Rose pergi ke rumah kakaknya dan ia memberitahukan apa yang sedang ia alami. Namun Holly malah menyangka kalau Rose mengalami gangguan kejiwaan yang sama dengan ibu mereka. Jadi saat masih kecil Holly pergi dari rumah karena tak tahan menghadapi kegilaan ibunya. Holly berharap untuk bisa tinggalkan sesuatu itu, tapi Rose seolah tak bisa menerima faktanya jika ibu mereka kehilangan akal sehat dan mati bunuh diri. Kini Rose harus menghadapi kenyataan ini seorang diri. Terkadang kita hanya perlu didengar tanpa perlu diberikan solusi, hanya demi mendapat sebuah ketenangan dari masalah yang sedang dihadapi. Holly. Malam harinya, Joel menghubungi Rose dan menanyakan kenapa Rose tidak bilang kalau kasus ini ada hubungannya dengan pasien Rose. Menurut Joel, kasus ini memiliki pola yang sama yang sudah berulang cukup lama. Sejauh ini, Joel sudah menemukan 20 kasus melibatkan 19 korban bunuh dan ada salah satu kasus yang mengacaukan polanya. Dan dia bernama Robert. Setelah Robert melihat rekan bisnisnya bunuh tepat di hadapannya, 4 hari kemudian Robert membunuh wanita yang belum pernah ia temui. Tapi seminggu kemudian, saksi kunci pembunuhan juga bunuh diri. Rose pun meminta Joel untuk mengantarkannya menemui Robert. Di dalam perjalanan menuju tempat Robert di penjara, Rose merasa semua ini bukanlah bunuh diri biasa. Pasiennya memang ketakutan, tapi dia tidak memiliki kecenderungan bunuh diri. Lalu menjelang akhir semua, tentang dia berubah seolah-olah orang yang bicara dengan Rose menghilang dan sesuatu yang lain mengambil alih dirinya. Dari setiap kasus yang mereka temukan, setiap korban tak bertahan lebih dari 1 minggu. Joel pun menenangkan Rose bahwa tidak akan terjadi sesuatu kepadanya. Singkat saja mereka tiba di tempat Robert di penjara. Joel diberi waktu 10 menit untuk berbicara dengan Robert. Rose langsung menanyakan tentang apa yang dialami Robert. Rose mengaku ia memiliki pasien yang dihantui sesuatu setelah dirinya melihat orang yang bunuh diri tepat di hadapannya. Rose juga bertanya kenapa orang-orang itu mati sementara Robert tidak. Jika Robert bersedia memberitahukannya, maka ia akan menyelamatkan pasiennya. Robert akan memberitahukan jawabannya, tapi ia meminta Joel untuk keluar dari ruangan ini. Jadi setelah mencari tahu tentang semua ini, Robert menemukan satu orang yang terlepas dari rantai bunuh diri ini dengan membunuh tetangganya.
Lalu ia mengoper kutukan itu kepada istri tetangganya. Yang intinya, orang yang terkena kutukan ini akan mati kecuali ia membunuh orang dan memastikan ada saksi mata untuk bisa memindahkan kutukan itu. Dikarenakan tak kuasa mendengar fakta ini, Rose menjadi ketakutan dan Robert menjadi histeris karena tahu kalau Rose memiliki kutukan itu. Setelah itu, Rose pergi keluar dan tidak memberitahukan info tadi kepada Joel. Singkat saja, Rose pun pulang ke rumahnya. Ia melihat kembali berkas para korban kutukan senyuman. Tanpa sengaja, Rose melukai jempol tangannya, dan di saat ia sedang mencuci lukanya, ada Dr. Madeleine datang bertamu. Si dokter hanya ingin memastikan kalau Rose bukan bahaya bagi orang sekitar ataupun membahayakan dirinya sendiri. Lalu Dr. Madeleine mencoba mencari tahu lebih dalam apa yang sebenarnya terjadi kepada Rose. Tiba-tiba ada telepon masuk dari Dr. Madeleine yang rupanya yang ada di hadapan Rose adalah si iblis yang menjelma menjadi Madeleine. Singkatnya, setelah itu Rose terpikir untuk mencoba melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh Robert. Ia pergi ke rumah sakit dengan membawa pisau. Rose berniat akan membunuh Carl. Dan Carl yang berteriak ketakutan ketika melihat Rose, dokter desa yang mendengar teriakannya ia menghampirinya. Dan tanpa pikir panjang, Rose langsung melancarkan aksinya di hadapan atasannya. Yang ternyata itu hanya mimpi Rose yang masih ragu untuk melakukan semua itu. Tiba-tiba datang dokter Desai dan menanyakan sedang apa Rose di sini. Si dokter pun mengajak Rose masuk ke dalam untuk bicara dan tak seharusnya Rose sendirian di saat seperti ini. Seolah tersadar sesuatu, Rose beranjak pergi dari sana menuju ke suatu tempat. Di dalam perjalanannya, Joel menghubungi Rose apa yang sedang terjadi karena ia melihat APB kepolisian dikeluarkan untuk Rose yang berkata Rose dalam bahaya. Rose pun memberitahukan Joel kalau ia ingin memutus rantai kutukan ini dengan menyendiri menjauhi orang-orang agar kutukannya tidak bisa dipindahkan. Lalu Rose tiba di rumah lamanya. Rumahnya sangat bok-brok karena sudah lama tidak dihuni. Rose kembali diingatkan dengan saat di mana sang ibu sudah meminum banyak obat dan ia meminta kepada Rose untuk memanggil bantuan. Tapi Rose malah membiarkan ibunya mati karena OD. Kemudian Rose menutup semua jendela dan mencari alat untuk penerangan di kala malam tiba. Lalu malam pun gelap. Rose yang mendengar sesuatu di kamar bekas ibunya, ia menghampiri untuk mengeceknya. Di sana ada sosok yang menyerupai sang ibu sedang menangis. Sang ibu meminta maaf karena tidak menjadi ibu yang baik bagi anak-anaknya. Si ibu juga menanyakan apakah Rose benci kepadanya, kenapa Rose membiarkan dirinya mati. Rose pun menjawabnya bahwa ia takut kepada ibunya yang memiliki gangguan kejiwaan. Karena hal itulah ia tidak memanggil bantuan. Dan sekarang Rose memikul rasa bersalah yang sangat besar dan ia ingin melepaskan rasa bersalah itu. Rose mencoba sadar bahwa pertemuan ini tidak nyata. Ia juga bertanya siapakah makhluk ini dan kenapa ia melakukan semua ini kepadanya. Dia pun menjawab bahwa pikiran Rose begitu mengundang, jadi pikirannya lah yang membuatnya menjadi terasa nyata. Tiba-tiba saja makhluk ini tumbuh menjadi raksasa dan ia mencoba melukai Rose. Rose berusaha melawan bahwa semua ini tidaklah nyata dan Rose membakar makhluk ini dengan lampu minyak. Dengan segera Rose pergi keluar dan menyaksikan rumah masa kecilnya dilahap si jago merah. Setelah itu Rose kembali ke kota dan ia menemui Joel di apartemennya. Joel menanyakan apa yang terjadi. Rose pun meminta maaf karena menyeret Joel ke dalam kekacauan ini. Di saat semua orang tidak memperdulikannya, hanya Joel yang bersedia mendengarkan dan mempercayai apa yang telah terjadi kepada Rose. Rose pun meminta izin kepada Joel apakah ia boleh tidur di sini. Yang ternyata teror si iblis masih berlanjut. Rose yang nampak tak percaya sekaligus ketakutan, ia berlari keluar rumah dan rupanya ia masih berada di rumah lamanya. Lalu Joel datang untuk menolong Rose. Rose pun kembali ke dalam rumah dan mengunci pintunya. Lagi-lagi si iblis mengobrak-ngabrik kejiwaan Rose dan kali ini ia masuk ke dalam tubuhnya. Di saat bersamaan Joel berhasil mendobrak pintunya. Joel mendapati Rose sedang mandi minyak sambil tersenyum dan Rose pun membakar diri di hadapan Joel. Lalu film pun selesai. Bijaklah dalam menyikapi sebuah peristiwa. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalam.